Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, gimana kabar kalian hari ini? Tentunya masih semangat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, Kakak Cindy Septiani Valenanda, mahasiswa Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai tentang bentuk aljabar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai 4 poin atau 4 subbab, yaitu yang pertama mengenai tentang pengertian bentuk aljabar. Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang ketiga, nilai dari bentuk aljabar. Dan yang terakhir mengenai KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Langsung saja kita ke materi yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Ada yang sudah tahu? Bentuk aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf. Jadi ada suatu huruf di dalamnya dan mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Jadi di dalam aljabar itu terdapat huruf yang mewakili bilangan tapi belum diketahui besarannya. Contohnya, di sini kakak mempunyai 3 contoh. Yang pertama yaitu 3x, artinya 3 dikali dengan x. Yang kedua 5a ditambah 4, artinya 5 dikali a ditambah dengan 4. Terus yang ketiga 2m pangkat 2 dikurangi 5n, artinya 2 dikali dengan m pangkat 2 dikurangi dengan 5 dikali n. Tadi kan sudah disebutkan bahwa memuat suatu huruf dan belum diketahui nilai atau besarannya. Nah, di sini kan ada huruf x, a, m, dan n. Merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi x itu nilainya bisa 1, bisa 2, atau angka yang lainnya. Begitu juga dengan a, m, dan n. Jadi sebelum kita menentukan berapa nilai dari aljabar tersebut terlebih dahulu, kita harus mengetahui besaran dari x atau a atau m dari bentuk aljabar tersebut. Lanjut ke yang materi selanjutnya mengenai unsur-unsur pada bentuk aljabar. Pada aljabar terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu suku. Yang kedua variabel. Yang ketiga koefisien. Dan yang keempat yaitu konstanta. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisien. Jadi berupa variabel dan koefisien yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Terdapat 2 jenis suku dalam bentuk aljabar, yaitu yang pertama suku sejenis, suku yang memiliki variabel yang sama. Seumpama contohnya 3x dan 4x. Jadi variabelnya sama-sama x. Terus 3p dan negatif 5p. Ini sejenis karena sama-sama variabelnya p. Yang kedua, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang berbeda. Contohnya, di sini yang contoh pertama yaitu min 2b dan 5b pangkat 2. Sama-sama b, tetapi yang satu ada pangkatnya, satu tidak ada. Jadi termasuk ke dalam tak sejenis.
Contoh yang kedua juga gitu. Yang satu X, yang satu Y. Jadi termasuk ke dalam suku tak sejenis. Bisa dipahami? Bisa ya. Lanjut, di sini kakak memiliki 6 contoh soal beserta pembahasannya. Nomor 1, nomor 2, dan 4 termasuk ke dalam jenis suku sejenis. Sedangkan nomor 3, 5, dan 6 termasuk ke dalam jenis suku tidak sejenis atau tak sejenis. Ada yang tahu kenapa 1, 2, dan 4 termasuk sejenis, sedangkan 3, 5, dan 6 tidak sejenis? Ya, karena pada nomor 1, 2, dan 4 mereka itu memiliki variabel yang sama. Contohnya pada nomor 1, variabelnya sama-sama X. Nah, pada nomor 2, variabelnya sama-sama X pangkat 2. Terus yang nomor 4, variabelnya juga sama, XY pangkat 2 Z. Sedangkan pada nomor 3, 5, dan 6, mereka masing-masing itu memiliki variabel yang berbeda-beda. Contohnya yang nomor 3. Yang pertama 4x y pangkat 2. Yang kedua 5x pangkat 2y. Sedangkan yang ketiga 5x pangkat 3y. Jadi setiap suku ini berbeda-beda. Jadi termasuk ke dalam tidak sejenis. Begitu juga untuk nomor 5 dan 6. Untuk keterangan lebih lanjutnya, kalian bisa melihat tabel yang di sebelah kanan. Di situ kakak sudah jelaskan mengapa nomor 1 sampai 6 ada yang termasuk sejenis dan termasuk yang tidak sejenis. Selanjutnya kita lanjut mengenai tentang suku 1, suku 2, suku 3, dan suku banyak. Yang pertama, suku 1 atau monomial adalah bentuk aljabar yang tidak dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi sukunya hanya 1 dan tidak dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 2x, 2y, 3x pangkat 2, 2y, 3r, dan lain-lain. Yang nomor 2, suku 2 atau binomial adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh, ingat, satu operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, kalau pada suku 2 atau binomial ini dipisahkan oleh satu operasi, bisa penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 2x plus y. Di sini terdapat satu operasi penjumlahan. Terus yang kedua 7x dikurangi 3x pangkat 2. Bisa juga 5p dikurangi 7y. Seperti itu. Jadi terdapat atau dipisahkan oleh satu operasi. Yang ketiga yaitu suku 3 atau trimonial adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh dua operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau sukunya 3 berarti operasi penjumlahannya ada 2. Bisa pengurangan semua, bisa penjumlahan semua, bisa pengurangan atau penjumlahan. Contoh yang pertama 2x ditambah y dikurangi 1. Jadi di situ terdapat dua operasi bilangan yaitu penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang kedua 7xy ditambah 2y dikurangi dengan 3x pangkat 2. Yang keempat yaitu suku banyak atau polinomial. Jadi tidak hanya suku 4 loh ya. Suku banyak bisa 4 suku, bisa 5 suku, ataupun 6 suku. Adalah bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku.
Contohnya 2P ditambah 4H dikurangi 6R dikurangi 9. Bisa juga 7X ditambah 2Y dikurangi 7Z ditambah 6. Itu termasuk ke dalam suku banyak atau polinomial. Untuk unsur-unsur pada bentuk aljabar yang selanjutnya yaitu mengenai variabel atau peubah. Tadi pada bagian suku sedikit disinggung mengenai variabel. Apa sih Kak variabel itu? Variabel yaitu lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf abjad kecil. Bisa A, B, C, atau P, H, R, S, atau X, Y, Z. Biasanya gini, contohnya adalah 3X. Jadi X ini kan belum diketahui, termasuk ke dalam variabel. Yang ketiga, koefisien, yaitu angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Jadi, koefisien ini gandengannya ini biasanya itu variabel. Jodohnya ini sama variabel kalau koefisien. Jadi kalau ada koefisien biasanya itu ada variabel juga. Contohnya gini, 3X. 3 termasuk ke dalam koefisien. X-nya masuk ke dalam variabel. Gitu. 5Y. 5-nya koefisien, Y-nya variabel. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu konstanta, yaitu lambang yang menyatakan bilangan tertentu secara tepat dan tidak memuat variabel. Kalau koefisien tadi biasanya itu gandengannya sama variabel, kalau konstanta ini malah tidak ada variabelnya. Jadi dia itu cuma berdiri sendiri. Contohnya gimana Kak? Contohnya gini, 3X ditambah 1. 3-nya masuk ke dalam koefisien, X-nya masuk ke dalam variabel, dan 1-nya masuk ke dalam konstanta. Di sini kakak sudah memiliki 3 contoh bentuk aljabar. Di sini sudah ada keterangannya. Contohnya ini, yang pertama, 5X ditambah 3. Tadi kan kakak sudah bilang, kalau koefisien itu biasanya jodohnya sama variabel. Kalau konstanta berdiri sendiri. Jadi 5 termasuk ke dalam koefisien. Sedangkan X tadi sudah dijelaskan kalau bentuknya adalah abjad kecil, biasanya masuk ke dalam variabel. Contoh yang kedua ada 2X plus 4 sama dengan 8. Jadi 2-nya masuk ke dalam koefisien, X-nya variabel, dan 4-nya konstanta. Di sini ada lagi yang bentuknya lebih panjang. 24X pangkat 2 ditambah 5Y pangkat 2 dikurangi 12XY ditambah 8Y dikurangi 7. Di sini ada yang berpasang-pasangan. Ada angka dan huruf abjad kecil. Jadi, yang angka-angka itu tadi termasuk ke dalam angka koefisien yang ada gandengannya loh ya. Terus huruf-hurufnya tadi masuk ke dalam variabel. Terus kalau yang berdiri sendiri tadi, yang tidak ada gandengannya sama variabel, masuk ke dalam konstanta. Betul. Lanjut, di sini kakak sudah memiliki 4 contoh bentuk aljabar beserta suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Coba adik-adikku semua perhatikan perbedaan antara suku, variabel, koefisien, dan konstanta yang ada di tabel ini. Kakak akan bahas satu dulu, yaitu 5A ditambah 3B ditambah 8. Ada berapa operasi? Ada 2. Jadi termasuk ke dalam 3 suku atau suku 3, yaitu apa aja? Ada 5A
2A, 3B, dan 8. Variabelnya apa aja adik-adikku semua? Variabel yang gandeng sama koefisien. Jadi ada A dan B. Koefisiennya ada, untuk A koefisiennya berapa? 5. Untuk koefisien B sama dengan 3. Terus konstantanya yang tidak ada variabelnya nilainya berapa? 8. Ya, untuk contoh 2, 3, dan 4 sama seperti yang sudah kakak sebutkan tadi pembahasannya. Bisa adik-adikku lihat pada tabel yang sudah ada di sini. Lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu mengenai nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Jadi kita harus mengetahui nilai dari variabelnya terlebih dahulu. Variabel tadi apa adik-adik? Variabel biasanya dituliskan dengan huruf abjad kecil. Jadi seumpama X dan Y, jadi kita harus mengetahui nilai X dan Y-nya berapa sebelum menghitung nilai dari bentuk aljabar tersebut. Langsung saja kita ke contoh soal. Diberikan bentuk aljabar 2X pangkat 2 dikurangi X ditambah 3Y ditambah 4. Kita misalkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai seperti berikut. Jadi nanti X-nya kita ganti dengan 2 dan Y-nya kita ganti 1. Jadi kalau 2X pangkat 2, maka kita ganti, kalau X-nya diganti dengan 2, maka jadinya 2 dikali 2 pangkat 2. Terus dikurangi X, berarti dikurangi 2 ditambah 3Y. 3, Y-nya diganti dengan 1, jadi 3 dikali dengan 1 ditambah 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 2, 8. Jadi 8 dikurangi 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya sama dengan 13. Jadi nilai dari bentuk aljabar 2X pangkat 2 dikurangi X ditambah 3Y ditambah 4 untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 adalah 13. Jadi kita buat kesimpulannya. Lanjut ke contoh soal. Di sini sudah terdapat 3 contoh soal yang sudah kakak lampirkan di sini beserta penyelesaiannya, beserta jawabannya. Coba adik-adik kerjakan dulu tanpa melihat jawaban yang sudah kakak tampilkan di sini. Di sini diketahui P-nya 3, Q-nya negatif 2, dan R-nya negatif 1. Jadi nanti tinggal diganti. Kalau P-nya seumpama 2P pangkat 2Q, jadi P-nya diganti dengan angka 3, Q-nya diganti dengan negatif 2. Terus yang B dan C juga sama. Nanti tinggal P-nya diganti 3, Q-nya diganti negatif 2, dan R-nya diganti dengan negatif 1. Kalau hasil yang adik-adik semua kerjakan sama dengan yang sudah kakak tampilkan di sini pada kolom jawaban, berarti adik-adikku sudah paham, sudah pinter bagaimana cara menghitung nilai dalam bentuk aljabar. Nilainya 100. Lanjut ke materi yang terakhir atau subbab terakhir, mengenai FPB dan KPK dari bentuk aljabar. Mungkin adik-adik semua sudah pernah ya dapat materi mencari FPB dan KPK dari materi yang sebelumnya. Secara umum mencari KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar sama dengan ketika mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Gimana kak caranya kalau pada bentuk aljabar? Jadi
Sama, pertama kita tentukan dulu faktorisasi prima dari bentuk aljabar tersebut. Lalu kemudian kita tinggal mencari nilai KPK dan FPB-nya. Ingat, KPK merupakan hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. Jadi KPK kita cari yang pangkatnya tinggi. Kalau FPB hasil kali dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Jadi KPK itu hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi, sedangkan FPB adalah hasil kali dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Contoh soal, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 4AB pangkat 2C dan 5ABC pangkat 2. Langkah pertama, kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bentuk aljabar. 4AB pangkat 2C sama dengan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali A dikali B pangkat 2 atau B kuadrat dikali C. Terus kita cari faktorisasi prima untuk 5ABC pangkat 2, yaitu 5 dikali A dikali B dikali C pangkat 2. Terus kita tinggal menentukan KPK dan FPB dari 2 bentuk aljabar tersebut. Kalau KPK tadi hasil kali dari faktor yang berbeda dan dicari nilai yang tertinggi. Jadi kita masukkan 2 pangkat 2 dikali dengan 5 dikali dengan A dikali dengan, di sini ada B pangkat 2 dan B. Yang tertinggi yang mana? Yang B pangkat 2. Jadi kita masukkan yang B pangkat 2. Terus dikali C pangkat 2. Kenapa? Karena C sama C pangkat 2 lebih besar yang C pangkat 2. Terus kemudian kita uraikan hasilnya. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya yaitu KPK dari 4AB pangkat 2C dan 5ABC pangkat 2 yaitu 20 AB pangkat 2 C pangkat 2. Kalau FPB-nya berapa? FPB-nya kita cari yang sama dan terkecil. Jadi A, B-nya kita cari yang kecil. Jadi kita ambil yang B saja. C-nya juga kita cari yang terkecil. Jadi FPB-nya yaitu ABC. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 12 PI dan 8 PI pangkat 2. Kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bentuk aljabar tersebut. 12 PI, faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali P dikali I. Faktorisasi prima dari bentuk aljabar 8 PI pangkat 2 yaitu 2 pangkat 3 dikali P dikali I pangkat 2. Sudah diketahui semua faktorisasi prima dari masing-masing bentuk aljabar, tinggal kita menentukan KPK dan FPB-nya. KPK kita cari yang terbesar dan hasil kali dari faktor yang berbeda, yaitu 2 pangkat 3. Kan di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kita ambil yang terbesar yaitu 2 pangkat 3 dikali dengan 3 dikali dengan P dikalikan dengan I pangkat 2 karena dicari yang terbesar. Hasilnya 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali 3 24. Jadi hasilnya adalah 24 PI pangkat 2. Sedangkan untuk FPB-nya ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kita ambil yang terkecil. FPB tadi yang terkecil. Dan sama.
Jadi kita ambil 2 pangkat 2 dikali P dikali Hi. Hasil 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga hasil FPB-nya adalah 4 PHi. Bisa dipahami? Nah, di sini kakak juga memiliki latihan soal. Ada 2 latihan soal. Ada 2 tugas untuk adik-adikku semua. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kalau ada yang kurang paham dari apa yang sudah kakak sampaikan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar Google Classroom atau chat ke WA kakak. Kak, aku yang bagian ini belum paham, kurang paham. Bisa kakak jelaskan ulang? Kak, nilai yang ini dapatnya dari mana? Aku masih kurang paham. Kalian bisa tanya ke kakak. Terus tugasnya dikerjakan di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto, dikirimkan ke WA kakak, atau dikumpulkan ketika kalian sudah masuk sekolah. Gitu ya. Mungkin itu tadi yang sudah kakak sampaikan mengenai tentang bentuk aljabar. Mulai dari pengertian apa itu bentuk aljabar, unsur-unsur pada bentuk aljabar, terus apa tadi? Menghitung nilai dari bentuk aljabar, dan yang terakhir mencari KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak ingatkan untuk kalian semua untuk tetap semangat belajarnya, tetap dijaga kesehatannya. Dan kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.